Sambil ngobrol lagi, buset, asik bener Bu kayaknya Bu. Ngobrolin habis sih. Dia sambil nyomotin cabai sambil ngobrol. Gimana itu Pak Tuti? Itu bapak-bapaknya lagi sibuk ngangkat-ngangkat dia. Nyet, rumah lu jauh Nyet. Itu aja kalau mau ngeliat mesti di zoom dulu. Masa iya lu keganggu suara yang manasin mobil? Emang knalpotnya pakai knalpot kaleng kayak bocah-bocah balapan di jalanan. Ini loh, kenapa tadi gue tiba-tiba ngeliat ringso bubuk, sanglek. sanglek. Sampolek boy, odol peksoden, katembat, sopel bengkoang. Nih, tau gak sih di kampung gua ya, orang-orang tuh kenalnya autan. Jadi kan ada 2 merek untuk lotion anti nyamuk kan, ada yang setahu gue sih ada 2. Autan sama Sopel. Tapi orang-orang di kampung gue taunya Autan. Jadi ketika mereka ke kampung, mereka beli ke warung, pasti omongannya kayak, "Mbak, tumbas," gitu. Enek Autan enggak gitu? Ada Autan enggak? Terus mbaknya kayak, "Oh, enggak ada Autan, adanya Sopel." "Oh, ya udah, Autannya Sopel aja." Lucu-lucu emang orang kampung gue. Komedi. Pengpes. Sampo clear, KLIR, clear, mantap. Entoplas, Hansoplas 1 kotak. Santoplas, Tansoplas, di sini mah nyebutnya Tansoplas. Ini kalau orang Bekasi, Bekasi di sini apa ya? Bekasi apa sebutannya? Pokoknya yang kayak lu udah kolak tong? Lu nggak kolak tong? Itu nanti ada jalan lu biluk ke kiri, nanti abis biluk ke kiri ada puun. Itu puun, lu tabrak dah gitu. Misalnya nih, gue yakin itu yang nulis anak kecil terus polos gitu loh. Nah, aduh, copyright. Ini apa sih video ini? Kasus pencurian gitu. Kok kagak habis-habis sih? Gimana dah? Itu sampo lu. Head and Shoulder ya? Kan gede ya? Buset, masih ada. Di belakang. Ada lagi. Bro, itu kan gede, bro. Buset. Gue kalau jadi ibunya gue keluarin semua lu sendiri gitu. Kenapa dia? Ada lagi nggak? Ada lagi. Masya Allah, orang tuh. Oh, pantas captionnya Doraemon pernah makan. Respect. Ini laki di sampingnya siapa sih? Suaminya. Karena setahu gue ya, maling, beberapa pencuri itu memilih untuk melakukan aksinya berdua. Yang satu tugasnya adalah untuk mengalihkan perhatian, yang satunya adalah untuk eksekusi. Mungkin si bapaknya mengalihkan perhatian, mungkin bapaknya salto di depan kasir, kita nggak tahu juga ya kan. Sanglek Bu, masukin sanglek. Yang selanjutnya ini Pak. Kasihan banget anjing. Jadi kalau di video sebelumnya kita ngelihat ibu-ibu parkir, tapi dia yang ngevideoin dengan marah-marah, padahal awal mulanya adalah karena kelakuan dia. Ibu-ibu ini juga bedanya, gimana ya? Ibu-ibu ini tuh kayak, aduh, mana ada anaknya lagi di situ, apa dia nggak itu ya? Nggak takut menyebarkan influence buruk terhadap anak-anaknya dengan melakukan hal seperti itu gitu. Jadi intinya, kejadian ini terjadi di Makassar Utara. Dari artikel yang gue baca, dari artikel yang ada di Detik ini, pelanggan itu menunggak dan petugas itu bilang kalau nggak dilunasin sesuai aturan yang ada SOP-nya, maka akan disegel. Jadi dia nunggak sebesar 1.205.000, yang mana berarti itu udah tunggakan keberapa gitu dengan nominal segede itu.
Tapi ketika disamperin, kan mereka debat segala macem. Terus kayak ibunya tuh kayak sempat bilang kebijaksanaan gitu. Kalau kata gue mah kebijaksanaan di bulan pertama aja gitu. Kebijaksanaan sampai 1.200.000 ini namanya bukan kebijaksanaan, itu nyari masalah. Terus pada akhirnya ibu ini kayak ngelempar uang gitu, ngelempar duit ke arah petugas PLN. Nah, jadi seolah-olah kayak sinetron gitu loh men, yang kayak ini ambil itu gitu. Apakah jangan-jangan ibu ini adalah orang-orang yang ketika ngutang waktu ditagih lebih galakan dia gitu? Kalau orang-orang kayak lu bayar dong duit lu gitu. Ya elah duit segitu doang ditagih. Ya tetep aja duit gue mau 1.000-2.000 juga lumayan buat beli kacang. Tapi sih permen sekarang 1.003 anjing di sini. yang jadi pertanyaan gue, kenapa sih ibunya ngelakuin apa? Kenapa dia ngangkat HP terus ngevideoin juga seolah-olah dia yang benar di situ? Itu yang juga sebenarnya menjadi pertanyaan buat gue, apa yang sebenarnya terjadi di balik sudut pandang si ibunya ini? Kenapa dia sampai ngeluarin duit? Kenapa dia sampai ngevideoin juga? Sama halnya seperti video yang parkir sebelumnya, kayak ada konteks sebab akibat di sana. Cuman meskipun kayak kita nggak tahu sudut pandang ibunya gimana, tapi tetap aja ngelempar duit ke orang yang kerja untuk mencari uang supaya bisa makan, supaya bisa menafkahi keluarganya, adalah sesuatu yang tidak sopan, tidak beretika gitu. Dia bukan babu, dia kerja. Dari rumahnya juga kelihatan kayak gede. Itu sendal bagus tuh kayak itu, meskipun kayaknya di pasar malam sih nyarinya. Tuh kuku dikutek-kutekin. Orang kaya ngutekin kuku gak sih? Nggak, gue gak tahu dah. Maksudnya gini loh, kewajiban lu adalah bayar gitu. Kalau lu nggak mau bayar listrik, lu cari belut di sawah. Lu cari belut di rawa-rawa gitu. Kalau bisa yang ada listriknya, kemudian lu tampung, lu taruh di sebuah galon gede, terus lu taruh kabel di situ. Terus lu pegang kabelnya biar gitu. Kalau nggak mau bayar listrik ya beli lilin yang banyak gitu. Terus ngepet ya kan. Nyari duit buat bayar listrik gitu. Aneh. Tidak susah untuk memanusiakan manusia, tidak susah untuk bersikap baik terhadap manusia lainnya. Apakah serendah itu manusia lain di mata Anda, Ibu? Nanti kayaknya gue harus nyari tahu dulu sih sudut pandang ibunya gimana gitu. Apa yang membuat ibunya sampai marah-marah kayak gitu? Minta kebijaksanaan dengan tunggakan 1,2 itu. Aneh. Tapi tar dulu gini deh. Penyedia layanan listrik di Indonesia cuma PLN kan ya? Setahu gue cuma PLN ya, mungkin ada yang lain gue nggak tahu juga. Tapi kalau misalkan PLN bener-bener sebel sama si orang ini, terus dicabut, dia mau gimana? Jadi kayak orang Goa tau? Sudah. Tahu tinggal di Goa aja kagak bakal ditagih listrik, paling diberakin kelelawar. Bahasan selanjutnya adalah sebuah perkara yang harusnya beberapa dari kita tuh udah lihat gitu, karena kayaknya gue pernah bahas di live deh atau di KDS BBS gitu, gue lupa. Tapi intinya ada sebuah akun TikTok Yogas792. Gue nggak tahu si Yogas ini adalah supplier cabe atau gimana, atau dia jualan cabe atau gimana. Tapi dia nge-share video di mana ada ibu-ibu yang nyuilin cabe, nyomotin cabe. Ketika cabe itu mau diturunin dari truk. Dan kalimat nyomotin adalah bener-bener dicuil satu. Men, kalau dia dari pagi sampai malam yang ngelakuin itu udah jadi sekarung yang dia pegang nih. Dan dijual lagi bisa. Sekarang cabai sekilo berapa sih? Ada masanya cabai sekilo tuh bisa sampai 100 ribuan lebih ya. Ada masanya loh. Kalau misalkan harga cabai lagi mahal terus dicuilin kayak gitu, gue sih emosi ya. Gue terbalikin nih kontainer gitu. Inti dari videonya sih dia kayak minta tolong gitu loh. Dia minta tolong kayak,
Bantu kami para pedagang karena sudah meresahkan. Ini terjadi di salah satu pasar gitu. Di daerah Jakarta ya, di daerah Jakarta. Dan gimana nggak ngeluh, untung nggak seberapa, nerima susut lumayan. Ya karena dicuilin gitu, bener-bener ciut, ciut, ciut. Perkara ini sebenarnya udah beberapa kali kita lihat karena di Maret lalu sempat ada video yang sama gitu. Nah ini, dan kayaknya lokasinya juga sama deh ya. Dan dia ya udah bener-bener dicuilin gitu men, dicomotin. Itu apa kagak pedes ya Bu? Tolong sekali-kali jangan kocok-kocok mata Bu. Siapa tahu dia lupa ya kan. Habis nyomon, aduh gatel. Terus dia nempelin ke temennya. Aduh temennya gatel. Satu kampung kegatel. Aduh, segitu doang lagi. Gua nggak peduli ya. Mungkin lu mikirnya kayak itu kan dicomotin dikit-dikit doang. Men dikit-dikit seperti kata orang, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Gimana dong kalau dia di rumahnya ada gunung cabe? Kalau semisal gini deh, beberapa tahun lalu tuh sempat ada sebuah video yang rame banget, di mana ada orang nurunin beras karungan gitu. Kemudian ada ibu-ibu di bawahnya yang mungutin beras beserta pasir-pasir di bawahnya. Kemudian dikumpulin untuk dia bawa ke rumah, dia pisahin beras sama pasirnya, kemudian dia masak gitu. Maksud gua itu sedih gitu. Tapi itu tidak merugikan orang lain. Kayak dalam artian sederhana tuh bukan nyolong gitu. Ini kan namanya maling secara terang-terangan ya nggak sih? Masalahnya kasus ini tuh beda gitu. Ini tuh kayak masih di dalam karung. Mereka comotin anjing. Ini tuh sebenarnya apa yang terjadi gitu. Yang jadi pertanyaan gue tuh kenapa bisa yang kayak gini. Dan kenapa bapak-bapaknya nggak kesel? Ada dua kemungkinan. Mungkin ada sesuatu di balik itu yang kita nggak tahu. Atau bapak-bapaknya tuh kayak udah capek aja gitu buat ngasih tahu sampai akhirnya bodo amat lah. Lu bawa dah sono gitu. Karena saking terbiasanya. Kalau ada beberapa dari lu yang mikir kayak kenapa nggak karungnya diganti gitu, kenapa karungnya harus karung yang kebuka kayak gitu, well itu persis pertanyaan gue yang gue ajukan juga gitu. Tapi setelah baca-baca artikel, ngebaca komen, terus ada penelitian yang ngasih tahu kenapa jenis karung apa yang cocok untuk macam-macam sayuran atau cabai itu masuknya sayuran atau apa sih? Nah, kok buah ada bijinya ya, mantap. Tentang beberapa bahan pangan gitu. Kayak cabai itu katanya kalau dimasukin ke karung putih, artinya karung yang kayak buat karung beras itu, dia tuh bisa cepat busuk. Itulah kenapa pakai yang kayak gini, mungkin biar kena angin-angin atau gimana. Nanti ya kalau kayak gini bakal dicomotin gitu karena tuh bolong-bolong segala macam. Terus akhirnya ada yang nyaranin di kolom komentar kayak pakai yang ini yang jaring-jaringnya lebih kecil gitu. Tetap aja kalau emang niatannya udah jahat pasti dicari cara gitu. Siapa tahu ntar jaringnya dirobek ya kan, dicuil-cuilin, dirobek, wah jatuh semua, mangsa ya. Tapi ya sekali lagi gue nggak tahu siapa yang terjadi sama ini gitu, dan gue nggak tahu apakah ini terjadi sampai sekarang atau enggak. Mungkin lo bisa kasih tahu gue di kolom komentar di bawah, apakah ini udah diurusin sama pihak pemerintahan, apakah ini udah dicari tahu tentang gimana cara penyelesaiannya. Gue nggak tahu juga, tapi kayaknya emang mesti dibenerin deh men. Nggak sehat gitu loh kalau kriminalisasi ini dibiarkan dengan sebegitunya santai. Ntar malah mereka merasa kalau itu bukanlah sebuah kesalahan gitu. Sambil ngobrol lagi Bu, asik bener Bu kayaknya Bu. Ngobrolin habis sih. Dia sambil nyomotin cabai sambil ngobrol. Gimana itu Pak Tuti? Itu bapak-bapaknya lagi sibuk ngangkat-ngangkat dia. Astaga. Nah ini. Setiap hari kita mendengarkan anakmu stres, teriak-teriak. Aduh, anaknya nangis. Kamu aja yang ngurus kalau enggak. Kalau kamu bisa ngurus ya kamu aja yang ngurus. Kalau stres ya tinggal di kuburan. Oh, bagus tuh kalimat tuh.
Siapa di sini yang punya batita dan balita? Batita tuh apa? Oh, bayi namanya Tita, enggak. Bayi di bawah 3 tahun. Balita itu bayi di bawah 5 tahun. Gimana kalau mereka lagi tantrum? Tantrum itu lagi rewel. Anak saya ada di masa itu. Dia sadar saya videoin, jadi dia bilang anak saya nangis teriak-teriak tiap hari. No, anak saya nggak nangis tiap hari. Jadi udah mau setahun semua dikomplain sama dia. Bahkan kita pernah punya burung lovebird pun dia bilang berisik. Kita selama ini diam-diam aja sampai burungnya kita kasih ke orang. Panasin mobil dibilang berisik, sampai dia pernah datengin anak saya yang lagi di rumah, saya titipin mbaknya, dia nunjuk-nunjuk marah-marah ke anak saya yang masih 4 tahun. Tolol juga dikira anak 4 tahun paham diomelin. Waktu saya nggak di rumah, dia sampai niat ngebel rumah. Sampai akhirnya sekarang saya pasang CCTV karena takut anak saya trauma. Iyalah, kayak nenek sihir lu marah-marah anjing. Kalau nangis dipegang nggak mau, dirayu malah makin jadi. Ini tangga dari awal kita pindah, apa aja dikomplain. Manasin mobil nggak boleh, anak nangis nggak boleh. Anak nangis nggak boleh gimana? Sempet sampai pernah nyamperin anakku dan pas marahin anakku 3 kali. Pas aku sama suami lagi nggak di rumah. Ya Allah, beraninya sama anak kecil lu, nggak beraninya sama batita lu. Itu akan aku kasih tahu. Semua kamarnya ada di atas. Ini biasanya kamar aku tidur. Oh jadi rumahnya gede gitu ya? Yang ini kamar tamu. Ini ada tetangga. Ini kayak di Bali gitu gak sih? Banget, which is lebih deket sama aku. Ini tetangga belakang rumah. Kayak Indonesia banget gitu loh. Cuma wilayah rumahnya. Kelapis tembok sama rumah aku bagian kamar ini. Rumahnya di Indonesia itu di situ. Nyet, rumah lu jauh Nyet. Itu aja kalau mau ngeliat mesti di zoom dulu. Masa iya lu keganggu suara yang manasin mobil? Emang knalpotnya pakai knalpot kaleng kayak bocah-bocah balapan di jalanan. Ya Allah, tetangga yang lain aja kagak marah-marah, lu dia marah-marah. Kalau pas anak aku lagi berantem dan nangis-nangis, dia selalu teriak-teriak. Dipikir anak kita robot kali, bisa disetel. Lucu juga. Kapan suruh diem, kapan suruh nangis, kapan disuruh ke pasar sekalian biar gak ngerepotin emaknya. Kalau anak bisa disetel saya juga mau. Kalau dia yang ngadepin anak-anak lagi tantrum ya. Dia punya anak gak sih? Ini siapa nih? Baju merah nih. Bukan ke anak ya? Apakah itu asisten rumah tangganya? Aneh banget. Yenishen itu siapa? Yenishen itu dia ya? Anakku gak nangis tiap hari kayak yang dia bilang ya. Tapi dengar suara anjing dia yang gak kenal jam. Lebih keberisikan mana sih? Suara bocah apa suara anjing? Anjing gitu. Jadi tetangga dia tuh kayak bule gitu loh. Dan kemungkinan besar ini di Bali ya. Tapi itu jaraknya jauh loh. Lu biasa berteman sama lumba-lumba apa gimana sampai suara kecil aja kedengeran kenceng di lu gitu? Apakah dia pendengarannya se-ultrasonik itu? Gue curiga dia di rumahnya di kamar banyak kelelawar sama lumba-lumba. Enggak, yang jadi pertanyaan gue, dia punya anak enggak gitu sampai dia bisa teriak-teriak segala macam kayak gitu. Kalau dia punya anak harusnya dia paham dong. Harusnya dia sadar gitu kalau ngurus anak tuh enggak segampang itu. Gue aja yang belum punya anak gue sadar. Kalau misalkan bocah rewel, ya nggak bisa seenaknya gue omelin karena dia pasti ada sesuatu di balik itu gitu. Yang mana ya orang tuanya juga bahkan ada beberapanya yang tidak tahu menau gitu. Kalau bocah lagi tantrum, gue punya ponakan, dia kalau lagi marah-marah masa mecahin apapun yang ada di meja. Akhirnya mejanya dijual biar nggak ada yang bisa dijatuhin sama dia gitu. Kenapa? Apaan sih dia sensi banget? Mungkin dia datang bulan tapi tiap hari itu gak sih? PMS tiap hari gitu. Jadi apaan aja dipermasalahin sama dia. Kalau lu bisa mermasalahin orang manasin mobil yang mana jaraknya cukup jauh, kenapa lu gak marin anjing lu sendiri yang teriak-teriak kayak gitu? Masalahnya gini loh, kalau dia perkara kayak gitu aja marah-marah, lu belum pernah aja lu tinggal di perumahan komplek lu. Komplek perumahan yang tembok sama tembok ketemu belum pernah lu ya? Yang kalau misalkan lagi libur, tiba-tiba bocah-bocah lari, ya kan? Teriak-teriakan, ada yang manasin motor pakai knalpot bobokan, atau gak yang knalpot dudut gitu. Terus orang renovasi rumah pagi sampai sore, tiba-tiba waktu hari Minggu lu ngedenger ada suara tukang lagi motongin keramik. Gue yakin dia set. Lu gimana lu kalau misalkan tetangga lu hari Minggu siang tiba-tiba
apa namanya, makuin tembok. Nah, kan berisik tuh kan, nembus kan. Gimana lu? Masa pakunya lu mau pukul balik ya? Apaan sih aja? Nggak tahu, gue stres banget kayaknya. Yang gue curiga ya, dia tuh kayak di Amerika sana itu maksudnya dia kan bule kan. Gue nggak tahu dia dari mana gitu. Tapi di luar negeri sana apakah konsep bertetangga itu seperti kita gitu? Harusnya sama aja kan? Atau mungkin karena di Amerika sana kan kayak rumah gede-gede nih, kayak dia punya yard gitu yang di sampingnya, jadi kayak ada kebun di kiri kanan gitu. Jadi batasnya tuh nggak yang rumah ketemu rumah gitu, tapi rumah kebun rumah. Apakah itu berpengaruh ke dia gitu, mengingat Amerika itu jarak rumahnya jauh-jauh, kemudian ketika jarak rumah dekat terus dia jadi rada kesel karena gampang kedengeran orang gitu, kan cukup aneh gitu. Dan apakah dia memahami konsep bertetangga yang beda gitu, karena kan kita di Indonesia ini sebagai warga Indonesia ya harus baik sama tetangga, karena ya tetangga adalah saudara terdekat gitu. Kalau kita butuh apa-apa, kita minta tolongnya sama saudara gitu. Let's say kalau misalkan rumah lu kenapa-napa, tiba-tiba rumah lu ketimpa meteor, lu manggil siapa kalau bukan tetangga lu? Gimana dah? Kalau kata gue mah ya, kalau lu mau sepi, tinggal di ini tuh, di hutan. Di hutan kan sepi itu. Tapi gini loh, tadi di postingan ini dia bilang kayak kalau misalkan dia pernah punya burung lovebird, terus si orang ini nggak terima, kayak marah-marah ngedengar suara burungnya. Gimana dia ditaruh di hutan? Ini burung semua. Banyak burung, banyak jangkrik. Kalau lagi hoki ketemu macan, gak mungkin dia marah-marah sama macan. Dia lagi marah-marah tiba-tiba, loh, kok gue pakai baju tangan gue tinggal kanan doang gitu. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Kan kita ada di Indonesia nih, maksud gue respect dikit lah gitu. Pahamin dulu gitu. Nggak bisa seenaknya. Kita bisa ngedeportasi orang yang kelakuannya kayak gitu. mengganggu kenyamanan orang lain yang ada di sekitar situ gitu. Kalau gue mah seneng punya tetangga kayak gitu, malah gue setelin dangdut kenceng pagi-pagi. Wadaw. Lah tetanggaku malah nyamperin anakku nangis, malah disapa nama anakku. Kenapa nak gitu, dibantuin keisaran. Ini kan aku new mom, ibu baru. Masih diplastikin dong. I love tetanggaku, I love tetanggamu. Gak banyak ngomong, gue timpuk tuh orang kayak kagak ada kerjaan di rumah sampai ngurusin tetangga. Bagus. Lah mungkin dia gabut bego di rumah. Mungkin dia sendirian di rumah. Tapi ada itu sih, ada orang lain gitu baju merah tadi. Tapi mungkin karena dia gabut, kayak dia kehabisan sesuatu untuk dilakukan, akhirnya dia marah-marah untuk mengisi waktu luang. Kita nggak tahu. Lovebird, oke lah, lovebird suaranya masih rada-rada kencang emang. Manasin mobil, men. Manasin mobil sekencang apa sih suaranya? Apalagi dengan kondisi rumah sejauh itu gitu. Gua aja tetangga gue manasin mobil di samping kontrakan kan tetangga gue punya mobil. Ya gue santai-santai aja gitu, karena apa mengganggunya orang manasin mobil? Gue juga kalau punya mobil lah gue panasin. Tinggal di apartemen, ya tinggal aja di apart yang kedap suara atau di lahan yang jauh dari rumah penduduk. Orang macam ini kalau tinggal di komplek yang temboknya nempel, pasti tetangganya tekanan batin. Apalagi kalau tinggal di kampung yang kalau ada hajatan musiknya bikin senam jantung. Kayaknya bakal tua mendadak nih orang, kena marah-marah mulu. Iya. Yeah. Lo kalau di kampung gue kaget lu. Pasti, apalagi rumah kakung gue tuh deket-deketnya. Rumah kakung gue kebon, sampingnya rumah, depannya rumah itu. Dia itu ngebikin speaker. Jadi setiap hari yang namanya dia ngebikin speaker, harus dia tes dong speaker tersebut. Ya minimal satu lagu lah setiap hari. Coba dia tinggal di rumah kakung gua. Putih rambut lu gua rasa. Apaan aja dipermasalahin, aneh banget, aneh. Orang kalau nggak bahagia gitu mudah marah, mudah kesel, mudah meledak. Mungkin kurang kasih sayang nih tante. Betul. Kemungkinan besar seperti itu, dan biarlah seperti itu. Kalau ada kelanjutannya nanti kita bahas lagi. Karena lucu sekali orang marah-marah gara-gara tetangganya manasin mobil. Kecuali tetangga itu manasin mobil di atas genteng rumah lu, baru pantas lu marah-marah.
Dan kaget sih, anjing ada mobil di atas rumah gue, gimana nih cek gitu. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa deh? Katanya, nih pemerintahan ini